untuk meeting aja ini, kemarin sama Kak Indah juga udah diskusi kalau meeting aja ini agak, susah ya kalau kita mau nerapin, bentuk kolaborasi yang ada cost-nya, kayak gitu. Jadi pertama untuk yang batch pertama ini kita pakai, free trial Zoom Premium 1 bulan untuk kebutuhan webinar atau career talk. Kapasitas besar, no time limit, cloud recording, sama technical support selama trial. Nah, itu yang kita kasih dan yang partner kasih balik itu ada, logo kita yang logo meeting aja itu nanti dimasukin di poster event, terus di-mention di Instagram, terus MC mention kita selama acara. Habis itu ada testimoni tertulis atau video setelah trial yang nanti bisa kita masukin juga buat di website dan pitch deck kita juga nanti. Terus habis itu durasinya 1 bulan atau per satu event besar, mana yang terus setelah periode berakhir itu lanjut harga normal 100% atau berhenti pakai, tidak ada diskon lanjutan. Terus untuk yang batch kedua, untuk organisasi atau komunitas terkait, itu kurang lebih sama. Terus abis itu secara kerjasama sebenarnya ya kurang lebih sama juga sih, kayak gitu. Intinya adalah, untuk keseluruhan, sebenarnya kalau untuk yang meeting aja ini, kita pokoknya kolaborasinya itu zero cost, itu aja sih. Oke, thank you Aisyah atas penjelasannya. Di sini aku ada tambahan ya. Jadi kita di sini emang bikin dua opsi, misalkan dari meeting aja ini sama si Levels boleh di diskon. Karena memang untuk meeting aja ini kan eh, belum punya banyak kolaborasi atau kerjasama sama pihak lain. Kemarin itu aja dari batch 7 itu masih sedikit dan itu datanya juga masih ngawang-ngawang karena nggak dikasih benar-benar traction dari website itu kira-kira berapa yang udah pakai dari meeting aja itu. Nah, kenapa eh, kalau ebook itu lebih berpotensi untuk B2B-nya dikarenakan ebook itu kita zero cost guys buatnya. Kita benar-benar nggak ada modal untuk membuat hal itu, membuat ebook itu. Dan itu emang produk yang udah di-develop sama em, batch 7 kayak gitu. Sedangkan meeting aja itu lebih butuh maintenance website-nya per tahunnya, terus lebih untuk bayar misal dari Zoom-nya gitu. Jadi kita agak tricky untuk tapi kurang lebih kita sediain yang zero cost yang ini nantinya akan dikasih ke PR untuk kerjasama selanjutnya. Nah, mungkin next task itu ada task aku sama Dandi. Dandi kira-kira mau ngejelasin atau aku aja? Aku juga nggak apa-apa, Kak. Gimana? Aku juga nggak apa-apa menjelasin. Oke, oke. Mau share screen atau aku share screen-nya? Kak Indah aja tolong share screen. Oke. Hmm. Apa sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, izin menjelaskan teman-teman. Sebelumnya selamat malam. Dan aku minta maaf juga pas meet pertama aku nggak bisa hadir karena lupa dan ada beberapa kesalahan. Untuk di tugas kedua ini, aku dapat tugas untuk itu e-booknya kelas kampus internship starter pack. Nah, dari dulu ada nama produk, penerbitnya atau kreatornya kelas kampus, dan nama produknya kelas kampus internship starter pack. Jenis produknya itu e-book atau produk digital yang dimana marginal cost-nya itu 0. Nah, di sini aku pakai beberapa framework atau apa ya,
beberapa cara menganalisa. Yang pertama ada STP, ada SWOT juga. Kalau STP itu kita bisa segmentasi kita lebih menjulur karena kan produk ini itu emang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung cara membuat CV lah atau cara dalam interview dan lain-lain. Jadi segmentasi kita secara luas itu lebih ke mahasiswa dan remaja-remaja seumuran kita. Nah, targetnya itu mahasiswa semester tengah hingga akhir karena mereka kan biasanya kalau semester tengah sampai semester akhir itu lagi apa ya, lagi gencar-gencarnya mereka tuh mencari tempat-tempat magang, tempat-tempat bekerja mereka. Jadi targeting kita benar-benar ke mahasiswa tingkat akhir. Terus untuk positioningnya itu solusi apa namanya, kelas kampus internship starter pack itu menjadi solusi all in one yang praktis, modern dan siap pakai. Nah, terus untuk analisis SWOT itu bisa di zoom dikit Kak Indah. Nah, terima kasih. Nah, segmentasi ya bisa dilihat SWOT itu strongest itu strong, weakness, opportunity sama threat. Untuk kekuatan dari pas kampus internship starter pack itu solusinya yang all in one dan juga menjadi satu gitu karena di situ ada kayak dari awal cara-cara kayak biar keterima di magang itu kayak gimana, dari awal dijelasin cara membuat CV hingga nanti ke tahap interview itu udah kayak ada tingkatan-tingkatan tersendiri gitu, ada kayak tahap-tahapannya tersendiri sampai dijelasin sampai akhir. Nah, terus ada weakness, kelemahannya itu kayak gimana, bukan kelemahannya ada 4, yaitu bukan solusi kustomisasi otomatis. Terus yang kedua, meskipun praktis, pengguna tetap harus mengisi dan menyesuaikan CV mereka secara manual, berbeda dengan lainnya. Oh, ada 2 berarti, berbasis AI. Jadi, untuk e-book ini itu pengguna itu harus tetap mengisi kayak harus menyesuaikan, nggak kayak CV builder yang basisnya itu AI gitu. Jadi tinggal masukin data-data nanti CV-nya langsung jadi, enggak. Karena ini masih harus apa, harus manual, masukin sendiri manual. Terus opportunity-nya itu peluang dari e-book ini ada tingginya kebutuhan magang, terus integrasi dengan komunitas eksklusif, terus bisa juga kita menjalin kemitraan dengan NGO-NGO atau community atau bahkan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan. Nah, di sini ada ancaman-ancaman itu persaingannya agresif karena sekarang kan lagi zaman-zamannya itu lagi eranya produk-produk digital. Jadi untuk e-book ini juga tentunya saingannya sangat banyak sehingga ancaman-ancaman dari eksternal pun sangat berat lah. Banyak juga yang membuat produk-produk serupa. Terus ada juga pergeseran tren rekrutmen karena untuk sekarang perkembangan teknologi sangat besar. Misal di hari ini CV yang bagus itu CV yang modelan ATS, belum tentu nantinya beberapa hari kemudian masih mengandalkan CV ATS atau yang lain-lain. Jadi pergeseran trennya itu berkembang dengan cepat. Terus yang ketiga untuk ancamannya ada yang modal yang lebih besar dari kompetitor. Jadi karena kan kita dulu kata Kak siapa aku lupa itu mencari yang marginal cost-nya 0 gitu. Jadi kalau kompetitor punya modal yang lebih besar itu jadi kita bisa mendapatkan ancaman dari itu. Nah, terus aku ikutin framework dari batch sebelumnya pakai Frio untuk valuable, rare, immutability dan organized. Yang valuable itu ya karena setiap produk itu punya apa ya, punya value-nya sendiri-sendiri, apalagi produk dari kelas kampus ini karena memberikan solusi langsung untuk mahasiswa-mahasiswa terutama tadi eh, balik lagi ke targeting mahasiswa tingkat akhir juga untuk pengisian CPATS, terus kesiapan wawancara kerja dan juga manajemen pelacakan lamaran kerja secara terstruktur gitu. Jadi ada tahap-tahapannya biar kayak tahapan-tahapan ibaratnya kayak tahapan-tahapan apa rekrutmen itu kayak gimana aja udah dijelasin di situ. Terus ada rarity itu enggak, karena rarity itu apa? Enggak, aku lupa. Oh iya, rarity itu kelangkaan ya guys. Rarity itu kelangkaan. Jadi format berkasnya itu nggak bisa dibilang punya kelangkaan sendiri karena berkas-berkas kayak gini itu gampang untuk ditiru atau diduplikat gitu kan. Kompetitor-kompetitor juga bakalannya mudah untuk meniru produk-produk kayak gini. Terus inimitability itu enggak, karena produk inimitability itu
ketidakmungkinan untuk ditiru, enggak, karena emang produknya itu sangat mudah untuk diduplikasi. Terus organization itu ya karena dari kelas kampus juga punya nama yang kuat buat menampilkan atau meluncurkan produk ini gitu. Next Kak, ada lagi kah di bawah? Aku lupa. Oh iya, untuk rating sebelumnya juga ada kompetitor-kompetitor. Itu yang pertama ada dari Revoyu, terus ada dari MySkill, yang sama-sama program-program persiapan karir gitu, cuma mereka lebih expert lah ibaratnya. Kalau kayak MySkill, Revoyu juga menyiapkan, kalau MySkill itu lebih nggak ke CV, cuma mereka menyiapkan karir-karir dengan materi-materi yang ada. Juga Revoyu seperti itu, cuman secara eksplisit mereka juga menyediakan layanan pembuatan CV, cara-cara membuat CV yang baik dan benar, sampai marginal cost-nya itu nol, benar-benar nol kalau yang Revoyu itu. Nah, untuk produknya kelas kamu sendiri, kita beri rating 8 dari 8 kalau dibandingkan dengan kompetitor, karena yang pertama harganya itu masih sangat bisa dibilang apa ya, terjangkau lah untuk mahasiswa-mahasiswa, kan harganya mahasiswa kan tadi, jadi bisa dijangkau sama mahasiswa. Terus margin keuntungannya sangat tinggi karena kan produk digital. Untuk menduplikat produk digital itu biaya duplikatnya nol, rendah bahkan hampir saja. Terus solusi praktis dan siap eksekusi, merawatan alat instan. Ada permintaan pasar berkelanjutan karena setiap tahun, setiap semester yang dikeluarkan itu banyak sekali lulusan-lulusan yang membutuhkan magang atau membutuhkan kerja, sehingga mereka bisa mengambil template-template atau kesiapan-kesiapan cara-cara dari internship starter pack ini. Terus konten yang sangat mudah dipasarkan secara organik. Udah sih Kak, Indah, itu aja mungkin dari aku, atau ada tambahan lagi dari Kak Indah juga boleh. Oke, thank you Dandi untuk penjelasannya. Dari aku sih aman ya. Kamu sudah menjelaskan dengan sangat detail. Eh, eh, Kalau ada yang bertanya kayak analisis ini emang udah dilakukan guys, sama setuju Dandi untuk tim lagi itu dikarenakan penyesuaian juga. Sama aku butuh beberapa framework untuk divisualisasiin dalam bentuk deck atau di Canva kayak gitu. Jadi em, ini lebih terbarukan lah daripada sebelumnya, dan di sini juga Dani juga udah nganalisis bahwasannya produk kita masih dibilang nggak rare, banyak kompetitor. Jadi kita ada di red ocean kalau istilahnya, banyak kompetitor gitu. Terus kita juga eh, punya bentuk produk yang mudah diduplikasi sama orang lain kayak gitu. Pasti nantinya ini jadi bahan evaluasi untuk kita, seandainya kita bisa modifikasi lagi ebook yang udah ada, itu kita pasti akan lakukan evaluasi tersebut kayak gitu. Mungkin aku akan lanjut. Oh, BTW thank you ya dan you udah ngejelasin. Kita akan lanjut ke progres selanjutnya ya. Kita share platform. Oh ya, aku mau mengingatkan eh, teman-teman ya, kalau kalau misalkan kalian ada progres atau sudah selesai mengerjakan ataupun ada kendala, tolong diisi tracking progresnya, karena tracking progress ini tuh nggak cuma dipantau sama aku sama Faisal, tapi dipantau juga sama HR, PR yang ada di grup kita yaitu Kariko. Nah, itu bisa jadi penilaian kalian gitu untuk rutin mengisi tracking sheet ini kayak gitu. Terus overall dari semua tas yang ada itu aku ACC, paling aku akan lanjut ke Kak Triani atau Kak Hemas untuk konten plan-nya. Boleh? Kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Oke, aku bantu share screen ya. Yang ini kan ya? Bentar, belum ya? Oh, sorry. Yang ini bukan? Ini kan ya?
Oke, silakan Riani, waktu dan tempat dipersilakan.
Udah aman Kak, udah dijelasin semua. Oke, thank you Triani sama Kak Kara. Boleh lanjut ke progres task selanjutnya. Itu ada Faisal sama Edward di bagian UVP analisis. Boleh siapa yang mau menjelaskan? Kak, boleh saya jelaskan Kak soal UVP ini? Oke, Metodologi like to dan share. Oke, oke. Silakan Faisal. Oke Kak, terima kasih. Jadi ini saya lagi sama Edward bikin satu framework menggunakan VPC untuk produk dari ebook internship starter pack. Jadi kalau misalkan bagi yang belum tahu internship starter pack itu apa, ibarat kata ini tuh adalah sebuah panduan di mana kita tuh bisa mau lolos magang dan juga cara biar keterima di berbagai perusahaan tuh menggunakan ebook ini. Nah, ebook ini yang pertama itu template CV tadi itu udah pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah screening CV dan juga terbukti lolos dari segi administrasi, ada juga panduan untuk interviewnya apa, dan juga di sini juga ada tambahan sebenarnya yang belum dimasukkan, yaitu tracker berapa perusahaan yang sudah di-apply sama kita. Itu kayak semacam sheet, nanti akan banyak di-apply sama kita, diisi apa aja perusahaan yang sudah kita apply di situ. Dan yang terakhir itu ada roadmap persiapan magang. Itu lebih ke arah beberapa tambahan yang perlu disiapkan ketika kita mau persiapan magang. Nah, dari produk ini sebenarnya tujuannya itu apa? Sebenarnya lebih kita tuh agar bisa membuat CV itu lebih kompetitif dan juga pada saat interview itu akan lebih pede dan juga lebih siap nih pada saat ada rekrutmen dari magang dari perusahaan. Lalu beberapa hal yang memang ditakutkan oleh target market kita itu adalah ketika kita interview magang itu kan ada yang namanya rasa gugup. Tapi ketika ada latihan pertanyaan yang sudah dibuat oleh kitanya itu bakal lebih mudah buat customer buat atau ya kita-kita ini untuk bisa lebih siap lagi dan juga ada beberapa panduan, contoh dan jawaban dari interview itu. Ini untuk lebih jelasnya untuk customer profile bakal jelasin sama Jona. Oke, mungkin Jona bisa. ya bisa Kak. Oke, mungkin aku izin nambahin dari Kak Faisal tadi untuk customer profilnya. Jadi dimulai dari yang pertama, mungkin emang target utama dari ebook starter pack ini kan lebih ke arah mahasiswa tingkat akhir yang emang banget soal magang dan gimana caranya untuk mempersiapkan magang tersebut. Nah, mungkin bisa dilihat dari uh, pekerjaan yang akan dilakukan yang itu kita selarasin sama value map atas keunggulan yang bisa didapat dari ebook ini. Mungkin dilihat dari yang pertama, si ini emosional dan juga bagaimana mempersiapkan juga tadi dari panduan magang yang dijawab oleh dari ebook internship starter pack ini. Nah, mungkin untuk keuntungannya, customer gains-nya kita selarasin dari gain dan juga keunggulan yang bisa didapat dari ebook itu. Gimana caranya mahasiswa tadi, mahasiswa tingkat akhir ini bisa lolos seleksi berkas dan juga sebisa mungkin dia bisa menjawab pertanyaan dari interview dan juga mendapat tawaran magang impian dari masing-masing mereka. Nah, mungkin dari ketakutannya kita harapkan bisa menjawab ebook ini dari ketakutan yang akan menjadi target customer kita adalah tadi mungkin menjadi cemas atau gugup saat wawancara, terus juga mungkin status lamaran saat apply mereka sulit dilacak dan juga yang tadi
bingung cara menjawab pertanyaan dari HR. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Jadi kan e-book internship starter pack ini sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi. Kan kita ini produknya ini kan sebenarnya CVATS, yang kedua tuh panduan interview, yang ketiga itu kan semacam working sheet kan yang untuk kita apply udah berapa gitu. Nah, saya tuh kayaknya bagus deh kalau misalkan kita bisa tambahin lagi di sini internship starter pack ini tambahin lagi template portofolio. Kan waktu minggu yang pertama kan saya sama Dandi kan sempat riset produk juga kan. Dan itu di sini bikin salah satunya kan ya CVATS friendly sama portofolio kan. Nah, ini kalau saya lihat tuh kekurangan dari internship starter pack ini belum ada tuh template portofolionya kan yang benar-benar bisa ngebantu. Ibarat kata nih kalau misalkan beli produk ini tuh all in one lah. Udah dapat CV, dapat portofolio, dapat nah yang terakhir itu kan yang panduan untuk tracker itu. Jadi kalau misalkan nanti produknya ini bisa di-upgrade lagi, itu bakal lebih sempurna dengan adanya portofolio template sih. Pastikan sih untuk portofolio template ini jangan sampai yang seperti di Canva ya. Ibarat kata kalau orang cari kan sekarang banyak yang gratisan. Tapi di sini tuh kita kasih value lebih di mana ada panduan cara mengisi template portofolio ini. Kenapa misalkan bagian ini harus ada ini, ada itu gitu loh. Itu menurut saya sendiri sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Siapa tadi Edward dan juga Faisal sudah menjelaskan bagian dari sebenarnya aku setuju karena mempertimbangkan juga dari analisisnya dan produk kita mas um, luar sana kalau bisa memberikan sesuatu yang nggak diberikan sama produk-produk lainnya dan aku sih berharapnya uh, itu ke fase development dan aku udah mulai menghubungi CTO dan juga sub IT untuk berkolaborasi sama kita seandainya kita ngebuat ini semacam produk digital gitu termasuk 3 ebook yang kita punya meeting aja dan juga tambahan dari analisis kita dan juga review ini jadi bisa lagi gitu. Kali semuanya kan terkait ini belum CPK karena kalian kita sebagai MPM juga HR gitu. Nah, aku ingin mengingatkan sekali lagi kan misalnya kalian harus lebih on time dalam meet terus terutama week limit ya karena itu dicatat dan juga um, ada penilaian atau indikator tersendiri untuk setiap komunikasi kalian di grup. Jadi siapa yang paling sering reaction, siapa yang paling sering ngebales, siapa paling sering ketika ditanya dan di tag itu langsung respon, itu akan dinilai oleh HR. Bukan begitu Kak Faisal? Betul Kak Indah. Ini masih belum bisa on cam. Kameranya rusak ini. Iya, iya nggak apa-apa. Sama kan setiap minggu juga aku kan bagi ke kalian untuk notulensi. Nanti notulensi itu bisa dinilai tambahan kalian guys. Nah, misalkan tadi ada PR. PR kan share ada seminar di luar, webinar kayak gitu. Itu selain dapat sertifikat, kalian juga dapat nilai tambahan untuk KPI masing-masing dari kalian kayak gitu. Dan ini berdampak banget selama proses penilaian setiap akhir bulan nanti. Terutama itu sih, sama perhatikan deadline setiap hari. Terutama tracking progress itu sering-sering kalian buat ya, terutama di bagian progress, terus hasilnya jangan lupa dikasih maupun kalau misalkan kalian kasih link jokes yang masih setengah maksudnya masih progres setengah rolling apapun itu nggak apa-apa biar pun dia bisa lihat dan kan nggak perlu reach out kalian satu persatu termasuk apa bisa kalau ada yang ditanyakan boleh dijawab
Kabar baiknya kalau misalkan kalian mau nanya, diklik aja nggak apa-apa, karena biar dipantau juga sama HR bahwasannya kalian aktif bertanya dan itu eh, jadi nilai tambahan buat kalian. Seandainya kalian bertanya, inisiatif, nah terus juga responsif gitu. Soalnya kalau private chat ke aku maupun Faisal, aku takutnya IR nggak tahu menahu gitu. Karena kemarin ada kendala juga pengisian KPI di bagian situ, bahwasannya kalau untuk private chat itu nggak dihitung. Maksudnya belum bisa dijadikan KPI untuk next month gitu. Kalau untuk sekarang nggak apa-apa, mungkin karena masih permulaan, jadi nggak apa-apa kalau kalian masih. Terus uh, untuk tas selanjutnya, aku mau jelasin sedikit, tapi ini kurang lebih kita kan dari pembagian job desk awal itu udah dibagikan. Ada yang tim meeting aja, ada juga tim ibu. Nah, kebetulan timeline kita yang paling dekat sekarang itu adalah melakukan kerjasama bagi ke komunitas atau organisasi dalam waktu dekat. Terus aku sudah menghubungi PR juga bahwasannya tetap kalau untuk deck itu dari kita supaya karena biasanya kita yang bisa memvisualisasikan bagaimana informasi-informasi atau informasi terkait produk kita tuh bisa tersampaikan dengan baik ke calon partnership. Maka dari itu mulai tanggal 18 khususnya itu aku akan fokus baik ke B2B, yaitu menyusun pitch deck. Nantinya di sini aku akan bagi. Di sini aku masing-masing PIC-nya tetap ada aku dan ditemani Aisyah maupun Alia. Tapi masing-masing dari kalian itu bakal aku kasih bagian di slide-nya. Jadi kayak nanti aku kasih PPT ke kalian, link Canva. Nanti kalian edit di situ. Di situ udah ada maksudnya di situ udah ada em, kayak judul besarnya gitu. Jadi pasti kalian udah kebayang bisa ngisinya itu bakal kayak gimana. Dan sama teman-teman lain. Kenapa Ayah dan Alia jadi PIC karena mereka yang buat ghosteknya guys. Jadi aku harap Aisyah dan Alia juga bisa lain untuk mengisi deck selanjutnya. Ini deadline-nya bakal aku kasih eh, maksudnya tanggal mulainya aku bakal kasih tanggal 18. Nah, sedangkan Kak Faisal sama Kak Farah, di sini aku minta tolong untuk melanjutkan brief design dan konten ibu. Karena kemarin Samantha dan Edward mungkin cukup kendala ya dalam mengerjakan dua hal ini. Dan aku takut konten-konten yang sudah dibuat itu nggak kejar karena kita Agustus mau fokus ke product development. Seperti itu. Apa dari Faisal sama Kak sendiri keberatan? Boleh, Farah? Ke aku mau nanya ya, kan ini melanjutkan brief desain dan konten ebook ya. Yang buat brief konten ebook itu kan udah dibuat ya yang Aquamatri yang kemarin itu. Kalau yang ini fokusnya bentuk tugasnya tuh kayak gimana ya? Oke, Kak Farah pertanyaan ya. Eh, Kalau untuk kelas yang sekarang, kemarin itu lebih ke content plan. Sekarang lebih ke brief yang sudah ada template desain sama konten kreatornya gitu. Tergantung sama bentuk konten yang kalian udah buat di content plan. Nah, kemarin itu untuk yang batch 7 itu sudah diselesaikan oleh Samantha dan Edward. Dan memang mungkin terkendala karena waktu dan juga hal lainnya seperti itu. Nah, karena kita mau mengejar uh, waktu di Agustus gitu, aku mau kalian fokus ke product development gitu dan partnership hidupnya. Jadi aku harap brief-brief konten ini untuk teman kita nggak pusing kayak gitu. Nah, ini bentuknya kayak bisa misalnya kan ada hmm, form untuk request desain sama request konten. Nah, masing-masing form ini tuh kurang lebih udah ada template-nya untuk briefnya kayak gitu. Nah, Kak Faisal juga kemarin udah sempat ngajarin Samantha juga gimana cara buatnya, jadi kurang lebih Faisal mengerti hal tersebut. Nah, paling enggak aku berharap brief desain sama konten ini
itu berdasarkan konten plan yang udah Kak Farah sama Triani buat kemarin. Jadi sebenarnya nggak perlu langsung semua, tapi seenggaknya untuk minggu pertama bulan Agustus tuh bisa dieksekusi terlebih dahulu gitu. Kita mulai dari sekarang. Nah, itu aja sih dari aku, Kak. Apakah jelas? Nanti template dikasih kok. Berarti kita pakai ide yang dari aku sama Triani ya, bukan yang kemarin disusun oleh Kak Samantha ya. Iya, betul. Samantha itu udah selesai dibuat juga dan udah di request sama ini dan udah aku scheduling juga. Jadi ini buat bulan ke depan gitu, Agustus. Gimana Kak Farah? Oke, Kak. Oke, thank you. Kalau Faisal aman Sal? Paling ini sih soal form itu kita ngisi juga nggak buat kirim ke divisi tersebut setelah dibuat. Itu gimana tuh? Kan tadi ada form yang buat kirim desain sama konten Mm-mm. Mm-mm. kirim atau nanti aja. Eh, nggak usah sih. Sebenarnya kalau misalkan untuk ini sendiri itu lebih kita isi Google Form. Misalkan kita pasang deadline sampai tanggal berapa kayak gitu. Kalau misalkan dari mereka belum ada eksekusi, baru kita konfirmasi ke PIC. Soalnya aku melihat dari SOP sini sih gak ada syarat untuk kita harusnya confirm ke mereka lagi kan, karena dari PIC pun mereka yang menentukan gitu. Paling Nah, gitu berarti sih, nanti Sal. by PC aja gitu ya dikonfirmasinya ya. By PC yang udah tertera di nomor formnya itu. Oke, Oke, aman. aman. Paling nanti tadi sama siapa sih aku tuh? Sama Kak Hemas Farah. Aulia ya. Kak Farah ya. Ya, Tapi itu Hemas Aulia. iya. Dipanggilnya Kak Farah. Oh, Kak Farah dah. Oh, oke. Paling nanti aku konfirmasi lewat grup aja ya. Kan tadi Kak Indah bilang kalau by PC itu gak dinotis sama HR kan. Mm-mm. Ya nanti lebih dinilai aja sih. Iya, benar. Yang Jadi berapa penilaian gitu. gitu. Oke. Oke. Mungkin teman-teman lain bisa juga eh, ketika Faisal, jadi kalau ada pertanyaan atau ada inisiatif gitu dan kalian, oh Kak, punya ide kayak gini, itu boleh banget di grup supaya itu bisa jadi nilai tambahan kalian di mata HR. Supaya nggak MCM aja yang tahu. Dan untuk pembagian pitch deck ini kira-kira ada yang keberatan nggak? Ini pastinya udah aku kasih nanti template-nya dan juga em, kalian paling hanya menambahkan bagian-bagian yang sekiranya sudah ada tapi perlu divisualisasiin gitu. Jadi kalau untuk analisis-analisisnya udah ada. Itu teman-teman. Ada yang keberatan nggak? Kalau nggak ada, boleh jempol. Oke, baru sama oke. Yang lain? Oke. Aku harap aman ya teman-teman, nggak ada kendala. Dan ini start, oke Kak Faisal sama Kak Farah itu boleh start besok. Sedangkan teman-teman lain itu menunggu aplikasi korbannya dulu, jadi start sekitar tanggal 18, 2 hari lagi. Sama ini teman-teman, aku mau ingatkan kalau misalkan ada kegiatan internal dari kelas kampus itu tolong kalian ikut, termasuk ntar tanggal 18 kan ada kayak report bulanan, kalian ikut ya. Terus sama seminar-seminar yang udah di-share sama Kak Aurelia, nah itu ikut juga, itu bisa jadi nilai tambahan. Kalau tadi nggak spill, kalau kita dapat ad hoc itu apa? Ad hoc itu nilai plus buat kalian guys, termasuk kalian yang inisiatif, yang notulensi setiap rapatnya gitu, bantu notulensi gitu. Bakal udah nilai tambahan, yaitu berupa ad hoc. Nah, ad hoc itu kurang lebih seperti itu. Kira-kira dari semua penjelasan aku, apa ada pertanyaan?
Tapi kalau misalkan kalian ada kendala, nggak apa-apa, dan kalian masih agak ragu untuk ngomong di grup, nggak apa-apa juga sih by chat sama aku dan Faisal kayak gitu. Aku takutnya kalian pas ada kendala malah ngomong gitu. Jangan ya. Aku kalian bisa isi juga di tracking progress misalnya ada kendala, dan untuk ya aku mau bilangin kan waktunya hari ini terlibat kan. Kalau ada kendala, kalau kalau bisa hubungi tuh yang ada, kalian langsung ngomong gitu. Jangan tunggu chat dulu baru kalian ngomong gitu. Jangan ya. Nah, paling dari aku itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup ya teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Ya, boleh open cam guys. Bisa. Aku mulai ya dokumentasinya satu. Iya. Oke, terima kasih hari ini. Selamat beristirahat dan selamat mengerjakan. Bye. Oke, left. Aku bubarin ya. Thank you.